Tapi kalau kecanduan, kita tidak bisa tidak melakukan. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk. Smart Viewers, kecanduan judi online bukan masalah sepele yang harus diabaikan nih. Gak hanya berdampak terhadap masalah keuangan, melainkan juga dapat menghancurkan hubungan sosial seseorang. Lalu gimana sih cara mencegah dari kecanduan judi online? Saat ini kita udah bersama dengan Mas Arianto Yanwar selaku psikolog klinis. Halo, apa kabar Mas Arianto? Halo Anissa dan Smart Viewers sekalian, salam kenal, gue Arianto Yanwar, psikolog klinis yang akan menemani untuk hari ini ya. Mm-mm. Mas, sebelumnya terima kasih ini udah mau ngobrol di Good Talk Bonus TV ya. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya, Mas Arianto, kita mau tahu dong Mas, kalau dari sudut pandang psikologis gitu ya, apakah semua orang yang bermain judi online itu pasti akan mengalami kecanduan? Kalau semua orang mungkin tidak, Mm-mm. karena sama seperti kebanyakan kegiatan atau hal-hal yang sifatnya rekreasi, Mm-mm. judi online ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu memberikan rasa senang, rasa puas, Mm-mm. pasti akan ada resiko kecanduan, tapi ya tidak semua orang yang melakukan itu pasti kecanduan. Ada Mm-mm. orang-orang yang melakukannya satu dua kali habis itu selesai udah. Ada memang yang mungkin dia memiliki kombinasi faktor internal dan eksternal di dalam dirinya yang mungkin membuat dia menjadi lebih mudah kecanduan terhadap Oke. sesuatu. Mm-mm. Oke, berarti ada faktor eksternal dan internal juga yang memengaruhi orang tuh bisa candu, apalagi kalau sifatnya rekreatif tadi ya Mas ya? Segala kegiatan yang memiliki efek memberikan kepuasan ya, Mm-mm. bahkan kegiatan yang mungkin seperti biasa-biasa bisa Mm-mm. menjadi sebuah kecanduan. Kadang membaca komik atau Mm-mm. nonton TV itu hal yang sepertinya biasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus dan orang itu mendapatkan kepuasan dari situ, bisa masuk ke dalam sebuah taraf kecanduan. Oke, berarti apakah bisa dapat dibilang nih kata kuncinya berarti eh, harus ada yang namanya rasa suka dulu, Mas, untuk masuk ke situ? Orang melakukan sesuatu itu Mm-mm. secara terus-menerus pasti karena suka ya, Mm-mm. apakah dia memberikan kepuasan pribadi atau secara fisik, ataupun ada kepuasan-kepuasan emosional yang dia dapatkan di saat dia melakukan sesuatu ini. Oke, berarti ini harusnya ada tanda-tanda awal nih, Mas. Kalau semisal orang udah ngalamin kecanduan itu bisa tolong dijelaskan nggak sih, Mas? Tanda-tanda awal apa yang sebaiknya kita waspadai gitu kalau semisal kita atau teman kita kecanduan judi online? Nah, kalau kita mengatakan ada faktor internal dan eksternal, kadang Mm-mm. ini bisa menjadi petunjuk-petunjuk pertama orang-orang ini mungkin punya resiko lebih dalam Mm-mm. eh, mengalami kecanduan. Nah, faktor-faktor internal itu seperti orang yang memang sikapnya itu cenderung impulsif. Dia cenderung bertindak berdasarkan perasaannya atau berdasarkan Oke. pikiran pertamanya itu tanpa difilter dulu, tanpa dipikirkan dengan jernih Mm-mm. terlebih dahulu. Atau orang-orang yang punya kebiasaan sensation seeking, atau memang orang-orang yang secara komitmennya itu dia lebih rendah. Dan dia Mm. mungkin sulitan mengontrol diri, dia mungkin kesulitan untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu ya. Dan mungkin ada faktor-faktor stres atau kemampuan copingnya itu yang mungkin agak sedikit kurang efektif, yang membuat dia itu menjadi lebih mudah terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menjurus ke kecanduan. Di taraf-taraf pertama, orang itu pasti dia akan mulai melakukan sebuah kegiatan, Mm-mm. dan kadang tanda-tanda pertamanya adalah di saat orang ini melakukan kegiatan ini sudah mulai terus-menerus. Mm. Nah, belum tentu pasti akan kecanduan, tapi kadangkala ini bisa memberikan kita petunjuk bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sepertinya memberikan kepuasan tersendiri ke si orangnya, sehingga dia melakukan ini terus-menerus. Oke. Nah, kadang bagian ini tidak semua orang bisa langsung sadar ya, karena kan wajar kalau kita melakukan apa yang kita sukai secara terus-menerus ya. Mm-mm. Nah, di saat ini sudah dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang dan sudah masuk ke taraf yang berlebihan sehingga dia bahkan tidak melakukan hal lain, atau mungkin sudah mengganggu prioritasnya, atau karena saat dia melakukan sebuah kegiatan ini kelihatan jelas sekali ada perubahan perilaku, ada perubahan emosi, ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa orang ini mungkin sudah lumayan terpaku pada kegiatan yang satu ini, Mm-mm. yang mungkin ini bisa menjadi indikasi bahwa dia sedang menuju ke arah yang kurang baik. Mm. Oke. Kalau misalnya ngomongin efek samping nih dari hal-hal yang udah disebutin sama Mas Arianto sebelumnya, ada nggak sih Mas efek samping secara psikologis ya untuk orang-orang yang udah candu gitu sama judi online?
Kalau kita berbicara secara spesifik di judi online ya, sama Mm-mm. seperti kecanduan pada umumnya, eh, kadang orang yang sudah kecanduan akan sesuatu, pikirannya itu terpreokupasi ke benda itu atau ke kegiatan itu terus-menerus. Hmm. Nah, kadang ini bisa mengubah prioritasnya si orang ini, di mana dia mungkin menghabiskan banyak waktu, banyak energi untuk melakukan sesuatunya ini, sehingga dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya, dia mengabaikan keluarganya, mengabaikan pertemanannya. Hmm. Nah, ini sendiri saja sudah memberikan efek yang kurang baik di dalam kehidupan sehari-harinya dia. Ya. Nah, kecanduan dalam jenis apapun dalam hal ini spesifik judi online ya, kadang itu bisa menimbulkan emosi-emosi negatif. Apalagi kalau kita berbicara judi online pasti ada kalah menang. Hmm. Nah, kalau menang ya mungkin fine-fine aja karena happy ya pasti ya. Nah, tapi kalau kalah biasanya orang yang sudah di taraf kecanduan di saat mereka kalah dalam judi online itu, emosi negatifnya itu bisa keluar dengan cara yang sangat eksplosif atau berlebihan sekali. Ah. Marah maybe. Atau mungkin dia mengamuk, dia mungkin bisa sampai membanting barang, membentak-bentak orang, dan lain-lain. Nah, kadang di dalam fase kecanduan, terutama di judi online ini, orang-orang ini pasti mengejar kemenangan. Hmm. Sementara kita tahu bahwa judi itu adalah sebuah entertainment yang didesain supaya kita lebih sering kalah daripada menangnya. Nah, dan akhirnya orang ini akan melakukan banyak hal supaya dia bisa menang. Kita sudah dengar banyak kasus di mana orang yang kecanduan judi online itu sampai minjem duit, atau mungkin malah mencuri Iya, uang dari iya, orang iya. yang, atau Hmm. mungkin sampai dia menggadaikan harta bendanya, atau mungkin menjual perabot-perabot di rumahnya sampai Hmm. dia sangat mungkin menjadi mengganggu keluarganya atau malah secara finansial melukai keluarganya. Nah, secara emosional dia sudah terluka, secara Mm-mm. well-being dia juga sudah mulai nggak bagus, secara sosial dia juga ada resiko merusak hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Nah, itu dampak utama dari tiga ini, itu yang paling pertama biasanya keluar. Dan tentu saja di dalam semua Mm-mm. adiksi itu sendiri menjadi dampaknya. Nah, Oke. karena dampak jangka panjang dari sebuah adiksi itu bisa sangat banyak sekali, dan ada taraf di mana seseorang itu menyadari, oh sepertinya saya punya problem, sepertinya saya punya masalah dalam berjudi, tapi saya nggak bisa berhenti. Hmm. Ini akan menimbulkan rasa malu, rasa marah ke diri sendiri, mungkin mengarah ke depresi, atau ada beberapa orang yang itu putus asa dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari kecanduan yang satu ini. Hmm. Dan ini tentu saja menjadi beban mental yang berat buat orangnya. Oke. Berarti kalau misalnya ngomongin di taraf ekstrim bisa sampai merusak hubungan dengan orang lain bahkan ya Mas ya? Dalam taraf yang lebih ekstrim lagi mungkin Mm-mm. membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke. Karena kalau kita udah berbicara judi online kan berhubungan Mm-mm. erat sama financial. Ya, kita Ya. perlu duit untuk bisa hidup dan kadang orang-orang ini bisa mengorbankan banyak uang untuk berjudi, Mm-mm. sementara kebutuhan sehari-harinya tidak dipenuhi. Hmm. Nah, ini yang kadang juga bisa menjadi bahaya. Oke, Mas. Ini kan kalau kita lihat ini judi online ini kan sepertinya dari waktu ke waktu makin marak gitu ya. Dan bisa nggak sih Mas ini tuh disebut sebagai dalam tanda kutip lifestyle ya untuk sebagian orang? Kalau kita sebut sebagai lifestyle sebenarnya bisa, karena Mm-mm. lifestyle itu kan adalah pola hidup yang dilakukan secara konsisten oleh seseorang ya. Mm-mm. Nah, judi online ini bisa menjadi bagian hidup yang besar di dalam diri seseorang. Kita bilang bagian hidup yang besar ini belum tentu positif, belum tentu negatif ya, tergantung Iya. apanya. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya hidupnya itu demi berjudi, Hmm. atau yang menghabiskan kesehariannya itu untuk melakukan itu terus-menerus demi mencari uang, kemenangannya. Kalau uang menang di judi itu kan lumayan gede ya. Mm-mm. Nah, mereka jadi mengorbankan banyak hal demi mengejar itu. Nah, kita tidak bilang ini lifestyle yang sehat, tapi untuk beberapa orang ini menjadi cara mereka menjalani kehidupannya sehari-hari. Hmm. Oke, oke. Ini eh kalau misalnya tadi kan Mas Arianto sudah menyebutkan adanya adiksi gitu ya terhadap judi online. Mau tahu dong Mas gimana sih caranya untuk mencegah atau ada nggak sih tips-tips untuk mencegah adiksi terhadap judi online ini? Eh, Kalau tips pertama untuk mencegah adiksi ya, pasti kita akan berusaha untuk menjauhkan orang dari sumber adiksinya. Nah, Hmm. apakah ini, kalau kita kan sedang berbicara judi online dan
bagaimana cara supaya kita tidak kecanduan judi online ya? Sebaiknya sih jangan dicoba. Kalau memang Ya. kita merasa kita takut kecanduan di situ. Mm-mm. Tapi kadang ini tidak bisa selalu dihindari. Kita belak-belakan aja karena kadang Mm-mm. yang mungkin diajak oleh teman atau mungkin nggak sengaja ketemu di mana, coba-coba ya itu sebenarnya nggak ada salahnya. But Oke. kita perlu punya pengetahuan yang benar mengenai proses di saat kita sedang melakukan sesuatu ini. Mm-mm. Nah, kita perlu memahami bahwa judi ini sistemnya seperti ini. Banyak orang yang kecanduan judi online karena mereka fokus, mereka mau menang banyaknya, tapi mereka tidak sadar bahwa di dalam sistem judi online ini mereka didesain untuk lebih banyak kalahnya. Mm. Nah, kita perlu punya pengetahuan yang baik mengenai apa yang sedang kita coba lakukan ini kalau memang kita memutuskan untuk melakukannya. Dan pada akhirnya ini sangat tergantung dengan kontrol diri masing-masing. Nah, kita bisa mencoba untuk makan makanan yang enak tanpa kita teradiksi ke makanan enak itu. Karena Ya. mungkin kita, ya udah makan ini ya setahun sekali misalnya. Mm-mm. Nah, atau kita berusaha melakukan sesuatu yang menyenangkan banget, tapi kita Mm-mm. bisa mencoba untuk tidak menjadi kecanduan, dan kita akan membatasi diri. Boleh dilakukan, tapi mungkin dalam jarak waktu tertentu, nggak terus-menerus, nggak dilakukan Mm. setiap hari, setiap jam, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan, kita secara aktif mencoba menghindari, dan kalau kita sudah terlanjur untuk melakukan, Mm-mm. walaupun mungkin belum dalam taraf adiksi, kita perlu punya awareness untuk memahami kalau yang sedang kita lakukan ini sudah ada di dalam taraf yang kurang sehat. Oke. Di awal-awal mungkin kelihatannya biasa, karena semua orang ngelakuin itu. Ya, aku cuma main ini satu dua kali. Mm-mm. But kalau kita sudah masuk ke fase kecanduan, ada satu perasaan di mana kalau kita melakukan sesuatu secara berkala dan itu Mm-mm. kita fine aja itu kan beda ya. Tapi kalau kecanduan kita tidak bisa tidak melakukan. Mm. Ada perasaan di saat kita tidak melakukan, kita merasa ada yang kurang. Nah, kalau kita bilang itu istilahnya craving. Karena kita sudah merasakan, wow, enaknya melakukan sesuatu ini, dan di saat kita sedang tidak melakukan itu, kita merasa sepertinya hidup kita ada yang kurang, dan kita Mm-mm. pengen melakukan. Nah, itu saja sudah menjadi sesuatu yang perlu kita sadari di saat bahwa sepertinya saya sudah mulai ketergantungan sama benda Mm-mm. ini, Mm. atau kegiatan ya. Nah, kalau untuk mencegah ya memang pasti harus kita hindari dari awal, kalau bisa nggak dipegang sama sekali. But Ya. kadang kalau sudah terlanjur, kita perlu mencoba melatih awareness kita, supaya kita bisa menyadari kalau seandainya apa yang kita lakukan ini sudah sampai ke taraf yang berbahaya. Mm. Ada orang-orang yang berjudi kalau sedang liburan aja. Mm. Ada orang-orang yang memang dia mungkin berjudinya itu setahun sekali, pas mungkin lagi ada event-event khusus ya. Kalau udah menang ya oke, kalah juga oke, ya udah pulang dengan pada kondisi biasa. Mm-mm. Tapi kalau sudah dalam taraf kecanduan, orang ini akan memiliki dorongan untuk melakukan terus-menerus. Mau menang, mau kalah, itu akan terus muncul dorongan itu. Mm. Di situ yang kita sudah melihat bahwa ini adalah tanda-tanda yang kurang baik yang perlu segera kita stop kalau Mm. sudah terlanjur. Oke, kalau Mas, kalau misalnya lantas kita sepertinya ya ada teman-teman yang sudah merasa kecanduan terhadap judi online dan butuh bantuan dari luar. Ada nggak sih layanan khusus untuk membantu terhadap kecanduan judi online ini? Kalau di Indonesia secara spesifik saya belum menemukan ya. Mm-mm. Nah, kalau di negara-negara barat sana ada beberapa kayak Oke. komunitas atau Mm. eh, yang kayak Alcohol Anonymous gitu, Ya. support group atau program-program yang bisa membantu khusus untuk gambling. Tapi di Indonesia saya belum menemukan. Mm-mm. Tapi pada dasarnya di saat kita sedang memiliki sebuah kecanduan dengan judi online, Mm-mm. itu bisa diintervensi dengan menggunakan psikoterapi yang saat ini banyak digunakan di Indonesia. Salah satunya itu mungkin CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, Oke. Cognitive Behavioral Therapy ini bisa membantu eh, orang yang memiliki kecanduan judi online itu untuk lebih mengendalikan dorongannya, untuk Mm. mengajarkan dia menahan diri, bagaimana cara mengubah perilaku, mengubah kebiasaan supaya dia nggak tergiur ke arah sana, dan juga mungkin kalau ada pikiran-pikiran yang salah mengenai judi, ada pikiran-pikiran yang mungkin muncul menjadi triggernya dia untuk berjudi, misalnya Oke. ya, Mm-mm. ada pikiran kalau dia melakukan ini, dia pasti menang. Belum tentu.
Atau mungkin ada pikiran kalau dia mencoba melakukan ini berkali-kali, pasti akan ada satu saatnya dia bisa menang, gitu. Belum tentu, karena ini bukan sesuatu yang kita kendalikan. Mm-mm. Ada pikiran-pikiran seperti itu, dengan terapi itu bisa dibantu untuk dibereskan. Nah, salah satunya tadi itu CBT, tapi ada banyak psikoterapi lain yang bisa dilakukan oleh psikolog dan Mm-mm. psikiater yang bisa membantu di area ini. Oke, gitu. Berarti kalau misalnya ada teman gitu yang sudah merasa butuh bantuan dari orang orang lain, pihak luar gitu, ada baiknya juga menghubungi psikolog ya, Mas ya? Ada baiknya menghubungi psikolog, Mm-mm. karena mungkin kan orang kecanduan itu pasti ada alasannya. Ya. Tidak selalu juga karena yang dia lakukan ini enak, tapi kadang ada orang yang mungkin karena dia kesepian, dia nggak ada kegiatan lain, dia terjerumus ke satu kegiatan dan itu akhirnya dilakukan terus-menerus. Mm-mm. Karena ini kan instant gratification, sesuatu yang mungkin selama ini tidak dia dapat, gitu. Nah, kebetulan mungkin ketangkepnya di judi online. Mungkin Hmm. bisa di kebiasaan yang lain. Nah, kadangkala bukan judinya yang perlu kita intervensi, tapi akar permasalahan di belakang judinya yang perlu Oke. kita. Dan itu kita bisa cari tahu dengan kita ada sesi konseling secara rutin dengan psikolog atau psikiater. Oke. Nah, itu smart viewers. Kalau misalnya ada di lingkungan kita ya, semoga kita mendoakannya sih nggak ada ya yang kecanduan judi online. Tapi kalaupun ada, semoga obrolan kita hari ini bersama Mas Arianto bisa menambah dan memperluas knowledge kita ya tentang gimana sih ngebantu lingkungan sekitar kita untuk keluar dari kecanduan judi online gitu. Nah, untuk Mas Arianto, terima kasih udah ngobrol di Good Talk Binus TV. Ya, terima kasih banyak Anissa untuk kesempatannya dan smart viewers. Kalaupun memang ada yang sekarang terjerumus ke judi online atau kecanduan jenis apapun, jangan malu karena Mm, ini masih sangat bisa diperbaiki sekali. Jangan Oke. putus asa, jangan malu, dan kalau memang sudah merasa memerlukan, cepatlah mencari bantuan. Ya, betul banget smart viewers. Dan untuk smart viewers juga terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa juga untuk mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih smart viewers. Bye-bye.